Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, sesuai janji saya ya, akhirnya saya buatkan analisa teknikal sesuai request teman-teman semua. Sebenarnya saya mau buat pilih-pilihan saham saya sendiri, tapi masih butuh waktu buat analisa lebih lanjut ya, karena saya sendiri nggak mau ngasih rekomendasi tapi setengah-setengah. Jadi masih perlu waktu buat saya analisa lagi. Tapi saya keburu pingin bikin konten, akhirnya saya turuti kemauan teman-teman semua aja. Jadi yang saya sebutkan ini adalah banyak ya, ada 20 lebih saham-saham sesuai request teman-teman semua. Jadi tonton sampai selesai. Oke, sebelum masuk ke analisanya, terima kasih teman-teman semua yang sudah support. Silahkan klik tombol like, komen, subscribe, share, atau semuanya wis pokoknya, biar saya lebih semangat bikin kontennya. Dan juga semoga memperbanyak investor di Indonesia sehingga akhirnya Indonesia menjadi negara maju. Oke, terima kasih. Langsung saja ya. Nanti buat yang nggak paham, ikutin ini apa itu, dengerin dulu aja penjelasannya sama buat pelajaran. Nanti next saya akan bikin konten lagi gimana cara ya narik garis yang bener ini ya, atau ini analisa yang tepat lah, indikator-indikator apa juga yang dipakai. Ini cuma sekedar analisa singkat aja. Sebelumnya disclaimer ya, di sini saya bukan memberikan rekomendasi jual dan beli ya. Saya hanya mengedukasi atau menjelaskan sesuai permintaan teman-teman. Jadi keputusan untuk jual dan beli 100% ada di tangan kalian masing-masing. Saya jelaskan secara singkat ya, strategi analisa saya gimana. Jadi saya usahakan selalu pilih atau buy di saham-saham yang uptrend. Jadi nggak pernah saya buy di saham-saham yang downtrend karena resiko juga sih. Tapi untuk scalper sih bagus sih, untuk jangka-jangka pendek banget sih bisa. Kalau saya kan swing, jadi kalau bisa pilih saham yang uptrend dalam jangka panjangnya. Terus yang saya gunakan MA 20200 untuk ngecek uptrendnya bagus apa enggaknya, buat support resisten juga. Lalu saya pakai stokastik, MACD sama Fibonacci untuk beberapa faktor ya, beberapa saham tertentu. Oke, sebelum masuk ke saham-sahamnya, saya mau jelaskan dulu soal IHSG ya, atau komposit. IHSG kemarin Jumat bener-bener kebakaran ya, sampai minus 1,5%. Tapi tenang guys, dia masih di channel uptrendnya ya, yang garis biru ini. Dia masih di channel uptrendnya kuat. Dia masih dijaga MA 200 nya ya, garis kuning ini. Tapi dia memang sudah jebol di MA 5 sama MA 10. Jadi moga-moga aja minggu depan dia bisa mantul di garis miring ini, karena memang ini tren yang tepat buat IHSG ya. Apalagi kalau dia bisa sampai tembus di garis hijau ini sekitar harga 6.500. Ini termasuk titik tertingginya ya, all time high-nya. Insya Allah dia bisa terbang ke langit, flying to the moon. Oke, langsung aja sesuai request teman-teman, kita bahas Pegas dulu. Oh ya, saya ini pakai itu ya, TradingView. Boleh ditiru kalau mau cari di website tradingview.com, atau install aplikasinya di Play Store juga ada. Tapi enak pakai komputer sih kalau analisa biar tahu. Oke, untuk Pegas dia jebol uptrend kecilnya ya, tapi untuk uptrend minornya, yang uptrend besarnya dia masih jauh. Dia ditahan sama MA20 di sini, kemungkinan akan mantul, tapi MACD-nya masih akan kemungkinan turun sih. Semoga-moga aja yang masih pegang atau nyangkut di Pegas dia akan mantul di 1400 atau 1500-an ya di sini ya. Jadi simpan dulu uangnya buat AVG down di sini, oke. MA 200 masih jauh, dia aman. Wait and see dulu aja, oke ya. Lalu IRA. Nah, ini banyak yang request ini IRA ini ya. Oke, IRA sudah RB beberapa hari ya. Dia juga konsolidasi dikit di sini. Saya hitung pakai Fibonacci, tapi uptrendnya bisa dilihat garis biru ini dia masih di uptrendnya. MA20-nya juga masih jaga dia sih biar nggak turun. Kemarin turun RB nggak ya? Iya, RB lagi. Kemungkinan merahnya sudah keluar ya di Fibonacci. MACD-nya Fibonacci juga akan turun lagi, mungkin akan di 2000-an ya, dia akan kesini dulu tembus di MA20-nya.
MA20 juga mungkin akan turun juga, tapi MA200 nya masih jauh. Jadi semoga aja siapkan uang aja buat mantul di sini. Tapi harusnya sih sudah cut loss dari kemarin-kemarin ya teman-teman ya, karena ya saham-saham musiman gini jangan berharap banyak lah. Oke, sekarang Antam, saham skala umat. Oke, Antam kemarin harusnya ya kalian waktu ada mantul di sini harusnya sudah tambahi posisi lagi biar naik. Di yang kedua ini harusnya sudah keluar sih teman-teman, tapi nggak apa-apa, Antam perusahaan bagus. Tesla juga masih potensi buat dia ke depan, cuma mungkin dia akan turun lagi karena memang hijaunya ini sudah mau habis. Cuma nggak tahu ya dia bisa merah apa enggak, karena untuk Fibonacci-nya untuk stokastiknya dia mau naik lagi. Semoga aja dia mantul di sini di 2800-an. Kalau jebol lagi mungkin akan mantul agak jauh ya di MA20 nya, mungkin di harga 2500-an. Ya sabar guys ya, buat agak-agak lama aja disimpan Antamnya. Lalu Breeze juga ini pasangannya Antam. Untuk Breeze dia kemungkinan akan ke 3000 guys ya, masih turun lagi ke 3000-an. Ini juga garis uptrendnya di sini. MA20 nya juga masih jauh. Semoga dia bisa mantul di sini. Yang sudah punya bisa di hold aja dulu. Kalau harusnya sih sama kayak Antam ya, sudah keluar dari kemarin-kemarin untuk yang scalper jangka pendek. Terus BBRI ini follow the trend aja ya. Dia sudah breakout dari uptrend yang besar-besar ini, uptrend kuatnya ini dia breakout bagus sih. Dia tes support lagi di sini, harusnya dia mantul. Tapi hijaunya sudah habis sih, cuma kemungkinan dia akan naik lagi, semoga aja. Kalaupun dia turun, dia punya support paling deket itu di 4400-an ya. Tapi akhir-akhir ini beritanya BBRI di buy asing terus ya, nggak tahu kalau sekarang udah di sell. Ya semoga yang terbaik lah, tapi pasti bagus kok BBRI. Jadi yang buat pegang jangan khawatir lah, tambah posisi aja kalau turun. Oke, terus IPCC ini saya nggak tahu ya, kurang paham banget, nggak pernah main ini, tapi kelihatannya sih gorengan banget sih kelihatannya. Dia open gap besar di sini. Open gap ini juga uptrendnya dia ya, kemungkinan bisa turun terus sampai ke gapnya ini sih. Tapi jangka pendeknya dia bisa ke 750-an ya. Kalau mantul saran saya jual aja sih, nggak tahu saya. Tapi kalau teman-teman yang tahu berita positifnya dari IPCC bisa di share aja ya, ada apa ini. Tapi menurut saya ini nggak terlalu bagus sih. Oke, langsung ke hoki. Untuk hoki dia masih uptrend ya, tapi mungkin sideways dulu. Dia naiknya tinggi banget sih akhir-akhir ini. Dia juga udah jebol di supportnya ini, sekarang di resistennya ya, sekarang jadi support. Dia akan mau bentuk pola sih, something ini ya, cari sendiri aja pola apa. Cuma dia punya resisten di sini sih, resistennya sendiri sih untuk jangka dekatnya. Dari MACD nya sih belum tahu ya, wait and see. Dia nggak tahu mau naik apa turun masihan. Lalu TLKM, oke, buat TLKM dia ketahan support ya, support yang biru ini miring. Dia berhenti di sini. Dia sudah jebol MA20 juga sih. MACD sama stokastik mungkin akan mau turun lagi. Dia turun ke berapa? Kalau memang mau jebol di uptrendnya ini ya, dia mungkin kemungkinan akan turun di 3300-an ya, atau bahkan bisa sampai 3200. Telkom perusahaan bagus, kalau memang lagi harganya murah disikat aja ya, boleh ya. Lalu Inco juga masih sideways ya guys. Jadi dia punya support kecil, support kecil di sini di 5800-an. Kita nggak tahu gimana, tapi dia sempet sih tembus ke uptrendnya. Lihat ini uptrend dia lama ya, dari tahun 2015-an sudah ketembus, tapi dia nggak bisa bertahan bentar, terus dia turun lagi. Mungkin dia akan mantul di sini sih, 5200-nya. Mungkin dia akan mantul di sana.
Oke. Lalu tins. Oke, tins sempat naik tinggi ya. Dia hari ini turun, kemarin turun. Mungkin dia akan turun lagi Masian. Dia akan turun lagi mungkin ke 2000-an, harga 2000-an ya. Dia RB ya, RB. Pasti mungkin akan turun lagi ke 2000-an, semoga aja mantul. Dia ada garis uptrendnya di sini ya, guys. Oke. Jadi bisa dikira-kira sendiri, digambar-gambar sendiri ya, dikira-kira sendiri mungkin dia akan mantul di sini. Kalau jebol ya cut loss saja sih untuk yang jangka pendek, tapi yang jangka panjang tins juga perusahaan bagus, jadi tambah posisi aja kalau memang mau untuk jangka panjang. Oke, BBKP untuk Bank Bukopin ini pas ya, ini ada supportnya, support lama di sini. Pas banget sama Fibonya di harga 5050-an kira-kira. Semoga dia mantul di sini dan bisa targetnya bisa sampai 750. Oke, yang hijau ini. Ini juga garis uptrendnya sih, uptrend kecilnya harusnya dia mantul di sini lah kurang lebih. Ya, dia akan turun lagi Mas ya. Lihat sudah masih merah, semoga aja dia bisa mantul di sini. Oke, lalu untuk Tekim. Tekim Ciwi Kimia ya, Ciwi Kimia juga dia konsolidasi dikit di sini, dia sideways. Mungkin akan turun, sudah keluar nih MACD merahnya sedikit, akan turun, supportnya ada di sini 1000 sekitar 11 ribuan ya. 11.000 dijaga MA20 juga. Kalau dia mantul targetnya kembali ke garis merah ya, ke 14.000. Oke, lalu Sido. Nah, ini Sido banyak banget garisnya ya, karena memang dari dulu sudah saya gambar harusnya dia naik sih. Dari sinyal buy saya keluar 2 ini harusnya dia naik, tapi ternyata turun. Ya tidak masalah, tapi dia akhirnya membuat support baru di sini lebih kelihatan sih. Dia masih dijaga di 720 ya, merah. Sempat mau naik tapi dia turun lagi, kemungkinan akan mantul lagi sih di 720. Tambah posisi terus saja, beli cicil jual cicil. Sido perusahaan bagus, cuma dia berat naiknya karena ditahan MA200 ya. Akhirnya merah yang hijau ini, dia di zona merah ditahan MA200 nya, jadi agak berat sih naiknya. Tapi kalaupun minus terus turun, mungkin dia akan ke 660. Ini juga resist support kuat di sini 660. Sikat aja yang banyak, beli aja. Oke. Lalu Ali Astra Ago Lestari, dia mulus ya, ikut sama trennya, follow the trend aja. Kemungkinan dia akan kepentok ini ya, resistennya ada di 13 ribuan. Jadi hati-hati di sini, bisa sell sebagian dulu aja yang buat yang sudah dapat banyak. Semoga dia, oh iya, ini juga dia keluar sinyal buy ya, bagus di sini. MACD-nya juga bagus, dia akan naik, semoga aja sinyal buy. Apa itu namanya, SL-nya taruh di garis merah ini ya, taruh di sekitaran 11.400. SL-nya taruh sini, bagus ini, bisa di buy. Oke, lalu SIM juga keluar sinyal buy di sini ya. Dia kepentok support ini, uptrendnya bagus banget, dia follow the trend, dia turun banyak. Oke, ada persilangan di sini, bisa di buy. Mungkin dia akan turun, bisa dijebak aja di MA20 nya sekitar harga 430 nya. Insya Allah dia akan naik sih, insya Allah dia akan naik. Oke, SL taruh di sini ya, 400-an, 410. Oke, dia baru breakout juga dari downtrend kecilnya dia, meskipun turun maksudnya. Oke, lalu ada LSIP juga keluar sinyal buy di sini, meskipun dia merah kemarin. Merah semua kemarin ya, karena memang ISG merah. Tapi coba wait and see dulu buat Senin. Dia sudah pas di supportnya dia ini, dia di titik terendahnya. Habis turun banyak juga, masih ditahan MA20. Kalau tembus kemungkinan dia akan ke 15.000 ya, 15.000. SL taruh di 12.050 ya, di 1250. Oke, taruh sini. Uptrend juga dia bagus. Lalu
friend dia masih belum bisa naik ya. Friend masih belum bisa naik dari supportnya, tapi mungkin habis ini dia bisa. Tunggu dulu aja, tunggu dulu di sini. Kalau dia bisa breakout dari garis downtrendnya yang bertahun-tahun ini, kemungkinan dia akan naik ya. Ini juga dia masih pas banget downtrendnya dijaga MA 200 ini. Kemungkinan akan naik ya, kemungkinan akan naik. Semoga dia nggak jebol di garis downtrend yang ini, yang biru naik ini. Dia bisa ke atas, insya Allah bisa naik tinggi. Jadi wait and see dulu buat friend. Lalu ada BJTM. Oke, BJTM dia koreksi wajar ya, karena memang naiknya tinggi banget. Dia habis tembus all time high-nya di harga 760-an ini. Harusnya dia mantul sih, harusnya dia mantul karena ini dia titik support kuatnya dia. Kemungkinan dia akan naik hijau lagi semoga, tapi kalau besok merah dia harusnya bisa mantul di garis miring ini sih, sesuai sama uptrendnya dia. Oke, lalu BBNI. Oke, BBNI masih ditahan supportnya di 6.000 ya, supportnya di 6.000-an. Dari tahan di sini masih sideways dulu, nggak tahu dia kemana arahnya. Mungkin akan bentuk pola di sini garis miringnya, tapi belum kebentuk sempurna ya, belum kebentuk sempurna. Dia wait and see dulu aja. Lalu ICBP masih sideways juga ya, dia masih bingung di area-area ini, tapi dia ada masih downtrend juga. Ini downtrend besar ya, downtrend dari sejak tahun 2019 kemarin sempat ketembus, tapi dia turun lagi dan bagus ini sebenarnya. Dia konfirmasi buat bikin support resisten kuat di sini. Berarti kemungkinan kalau dia mantul di area sini mungkin bisa ke arah 10 ribuan ya, lumayan ini. Dari 9.000 ke 10.000 bisa ditunggu aja, wait and see juga. Lalu Unilever, nah ini banyak yang request juga. Unilever dia kemungkinan masih akan turun ya. Stokastiknya juga turun kemana? Dia akan turun di area 7.000 sampai 6.900 kemungkinan. Kalau naik lagi mungkin dia akan ditahan resisten ini, resisten 7.000 nya, 7.500 7.000. Jangan khawatir ya, Unilever tambah murah tambah bagus. Nggak mungkin orang mandi nggak pakai sabun, nggak mungkin orang sikat gigi nggak pakai odol. Jadi trust in itu ya, in fundamental with trust ya. Buat orang-orang yang jangka panjang, dia tambah turun tambah bagus. Harusnya sih nggak mungkin jebol di sini. Di 6.000 7.000 nya harusnya sih nggak mungkin dia jebol di sini. 6.900 sampai 7.000 harusnya semoga aja. Oke, lalu WSKT kena sentimen positif dari itu ya, apa nama itu, Jokowi yang suntikan dana buat apa sih namanya, lupa aku, suntikan dana lah beberapa triliun itu kemarin, nggak hafal aku singkatannya. Dia ketahan support di sini, ya di harga 1.700. harusnya mantul, tapi MACD nya masih merah. Mungkin kalau dia nggak mantul turun ditahan EMA 20, atau kalau nggak ditahan uptrendnya di sini ya, yang biru ini ditahan uptrend di sini, harusnya dia bisa mantul lagi. Targetnya di berapa? Targetnya bisa ke 2000-an, oke, 2000 atau ke 2100, harusnya sih segitu. Oke. Lalu TBLA ada sinyal buy juga. TBLA bagus, dia MACD nya sudah mau naik, cross up juga, stokastiknya dia bagus nih ya. Targetnya di berapa? Targetnya dia mungkin bisa, tunggu aja ya, kalau dia besok naik, dia naik. Ini uptrendnya di sini, uptrend yang biru ini bisa kalian lihat, uptrend yang ini, uptrend biru ini mungkin dia akan naik di harga 1100 lah ya, 1100 1200. Dia harusnya bisa naik sampai ke sini ya, harusnya bisa naik sampai ke sini, atau paling tingginya dia bisa ke 1250-an lah. Oke, bagus TBLA. Stop lossnya taruh di sini ya, taruh di harga 900, atau di MA 20 nya juga 970. Lalu Japfa, nah ini juga bagus, semua merah kemarin, Japfa hijau sendiri ya. Dia masih ikut trennya, follow the trend aja. Yang buat beli dia keluar
sinyal buy berkali-kali ya, makanya saya sarankan dari kemarin tuh dia keluar sinyal buy berkali-kali. Dia masih dijaga MA20 nya juga bagus, harusnya sih dia follow the trend ya. Take profit di harga berapa? Take profit di 1700, harga seginian ya TP nya. SL nya taruh di 1400 atau sesuai sama sini ya, 1400-an lah ya, SL nya taruh di situ. Dia harusnya naik sih, kalau dia hijau bagus, harusnya kenaikannya bisa tinggi nih kalau dia hijau. Oke, sekian, sudah selesai semua requestnya teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanya aja. Insya Allah nanti setiap minggu saya akan bikin review kayak gini ya. Jadi Sabtu setelah penutupan mingguan saya akan buka lagi kuesionernya, Q&A nya di Instagram. Jadi akan saya bahas semua. Untuk saham-saham pilihan saya juga nanti akan saya bahas sendiri khusus di traktir ya, di traktir yang apa di link deskripsi IG saya. Oke, salam cuan semua, salam investor, semoga yang terbaik buat teman-teman semua. Dadah.